ya jaringannya. Kalau Dilan udah muncul belum? Udah bang, aman. Oke. Jadi kita sekarang lanjut materi yang namanya muatan kontinu. Masih inget kan cara ngebedainnya gimana Dilan? Muatan titik sama kontinu. Gimana cara bedanya? Kemarin gimana? Yang ada darah sama nggak darahnya ya bang. Lah ngaco. Baca lagi catatan. Yang pertama catatan coba baca bedanya gimana? Lah kalau belum bisa ngebedain susah ntar ngerjainnya gimana? Coba baca lagi Hmm, di halaman pertama. Medan listrik daerah yang hmm, Di catatan saya. Ntar bang. Hmm. Apa Ya, yang ini ya bang? apa? Berdasarkan dimensinya. Jadi kalau kontinu gimana? Kalau continue dia dimensinya Hmm. dari muatan diketahui di soal. Kalau muatan listrik tidak diketahui di soal. Jadi kalau makan kontinu apa? Ciri-cirinya. Muatan continue itu Ciri-cirinya muatan yang cara ngebedainnya. apa bang? Lah, ya di catatan saya kemarin udah saya tulisin gimana ini? Di catatan saya pertama Ini ya. apabila dimensi panjang lebar tinggi rusuk dari muatan diketahui di soal. Iya, jadi udah bisa belum ngebedain? Berarti bisa bang. Jadi kalau kontinu berarti soalnya bakal ngasih tau kayak gimana? Ngasih tahu salah satu dari dimensinya. Nah, gitu. Sip. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana kita menghitung medan listrik E pada muatan kontinu. Jadi, pada kasus muatan kontinu, kalau kita disuruh ngitung medan listriknya, secara umum ada dua cara. Oke. Cara yang pertama namanya adalah cara partisi. Cara yang kedua itu namanya adalah cara hukum Gauss. Jadi dua cara ini sebenarnya tujuannya satu, mencari medan listrik pada kasus muatan kontinu. Nah, kita harus kuasain dua-duanya. Kenapa tuh? Karena masing-masing cara memiliki keunggulan dan kekurangan. Cara partisi, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah dia dapat menyelesaikan semua kasus muatan kontinu. Jadi sebenarnya semua muatan kontinu dapat kita selesaikan dengan cara partisi. Terus kalau gitu kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah matematikanya. Matematikanya relatif sulit, terutama kalau bentuknya sudah makin aneh. Jadi sebenarnya kalau Dylan
yakin banget matematikanya tuh udah jago banget, sebenarnya cara partisi itu udah cukup. Karena pada dasarnya dia cuman mau mengandalkan matematik. Oke? Paham? Paham bang. Oke. Nah, tapi kan nggak semua orang ya jago matematik ya. Nah, karena nggak semua orang jago matematikanya, kita kasih alternatif kedua. Oke? Alternatif kedua namanya hukum Gauss. Keunggulannya apa? Matematikanya relatif lebih mudah dibandingkan cara partisi. Kekurangannya, tidak semua kasus muatan kontinu dapat diselesaikan dengan hukum Gauss secara mudah. Biasanya hukum Gauss itu mudah dilakukan kalau kita disuruh menghadapi kasus muatan kontinu dengan simetris, bentuknya simetris sempurna. Kalau nggak simetris sempurna gimana? Susah, sama aja. Malah kalau nggak simetris sempurna lebih mudah pakai cara partisi. Nah, itulah keunggulan kekurangannya. Sekarang kita belajar yang susahnya dulu, yaitu cara partisi. Oke, ingat nggak waktu pertemuan pertama saya ajarkan dua cara pengerjaan, yaitu cara vektor sama cara SMA ya, atau trigonometri. Nah, cara partisi juga sama. Bisa kita kerjakan secara vektor dari awal atau pakai cara SMA, trigonometri. Kalau saya pasti menyarankan yang gampang. Menurut saya yang gampang adalah gunakan cara atau metode trigonometri atau SMA. Nah, ingat kan? Cara SMA itu gimana? Cara SMA itu dia mengerjakan ya dua step. Step pertama adalah menghitung besarnya. Menghitung besarnya E. Oke. Dilan tahu kan? Partisi itu diapain sih Dilan? Diapain partisi itu Dilan? Dibagi-bagi ya bang. Bentuknya. Dibagi-bagi. Berarti kalau dibagi-bagi jadi kecil kan? Ya bang. Kalau totalnya itu E, kalau dibagi-bagi jadi apa? Jadi DE. Paham? Nah, gimana cara ngitung DE? Nah, ingat kan? Waktu muatan titik, E itu rumusnya adalah K, Q, dibagi R kuadrat. Maka untuk mencari DE, kita turunkan menjadi yang namanya DE. K, DQ, dibagi R kuadrat. Inilah untuk cara kita untuk mencari DE. Nah, kan saya pernah bilang ya, kalau kita ketemu suatu rumus, kita harus pastikan kita udah paham tuh arti simbol-simbolnya. Yang pertama apa simbol? Deki. Apa itu deki? Ki itu muatan, D itu partisi. Berarti dia adalah muatan partisi. Nah, gimana caranya mencari deki? Mencari deki itu berdasarkan dimensi benda atau muatannya. Kalau dimensinya satu dimensi bendanya atau muatannya, maka dq sama dengan lambda dikali dl. Kalau bendanya atau muatannya dua dimensi, dq sama dengan sigma dikali dA. Kalau muatannya atau bendanya tiga dimensi, dq sama dengan rho dikali dv. Paham, Dilan? Paham bang, aman. Oke. Dilan, coba tanya. Contoh benda satu dimensi di sehari-hari. Apa tuh? Yang Dilan bisa amati.
Persegi, Bang. Apaan persegi? Contoh benda satu Oh, dimensi yang Dilan bisa amati sehari-hari. Apa? kertas. Kertas. Kertas punya panjang nggak? Punya. Kertas punya lebar nggak? Punya. Kertas punya tebel nggak? Punya. Berarti itu berapa dimensi tuh? 3 Lah, saya mau satu dimensi. Apa contohnya coba? dimensi. Coba benda apa yang sehari-hari di sekitar Dilan yang satu dimensi? Benda apa Dilan? Benda apa? Tahu nggak? Apa, Bang? Kagak ada. Oh iya. Kagak ada benda satu dimensi Dilan. Kenapa? Lah, kita aja kan tinggalnya di tiga dimensi Dilan. Berarti Iya. semua benda di dunia ini itu 3D. Nggak ada itu benda satu dimensi. Nah, terus ini apa dong maksudnya? Ini adalah penyederhanaan matematik. Benda satu dimensi itu maksudnya adalah satu dimensinya dominan terhadap dimensi yang lain. Contohnya, kawat. Tahu kawat, Dilan? Tahu, Bang? Kawat punya panjang nggak? Punya. Punya lebar? Nggak ada. Mana ada? Nggak Nggak ada ada. deh, nggak Coba ada. lihat kawat. Ada, ada. Ada. Punya tinggi? Punya. Punya. Tapi panjang kawat kan itu pastinya panjang banget ya. Bisa ordernya meter, kilometer, ya nggak sih? Ya, Bang. Sedangkan lebar kawat paling ordernya mili. 1 meter itu 1000 mili loh. Artinya panjangnya udah 1000 kali lipat dibandingkan lebarnya. Berarti kawat itu dikategorikan secara matematik adalah benda satu dimensi. Ngerti Dilan? Oke, Bang. Kalau contoh benda dua dimensi secara matematik apa yo? Artinya benda yang dua dimensinya dominan dibandingkan dimensi yang lain. Apa contohnya? Apa Dilan? Kalau kertas, Bang? Ya iya itu kertas. Kertas kan punya panjang. Kertas juga punya lebar. Kertas juga punya tebal. Tapi panjang sama lebar kertas kan nggak beda jauh ya biasanya nggak sih? Ya, Bang. Masih satu itu kan. Misalkan ordernya senti atau ordernya meter. Tapi tebelnya gimana? Tebel itu kadang 1 mili pun nggak ada loh. Ya nggak sih? Ya, Bang. Paham? Kayak 3D, kalau 3D artinya apa? Tiga-tiganya nggak beda jauh. Ya kayak kursi, meja, kebayang? Nah, Kebayang, Bang. paham ya? Jadi satu dimensi itu nggak ada bendanya. Lambda, sigma, dan rho itu apa sih? Lambda, sigma, dan rho disebutnya adalah rapat muatan. Oke? Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Dilan mencari rapat muatan? Rapat muatan, Dilan, dibedakan berdasarkan bagaimana muatan tersebut tersebar. Secara umum, ada dua jenis sebaran muatan. Yang pertama, tersebar secara uniform, seragam, atau homogen. Yang kedua, muatannya itu tersebar tidak homogen, nggak merata. Kalau tersebar secara uniform, homogen, maka lambda itu adalah muatan total dibagi dengan panjang total benda. Sigma, muatan total dibagi luas area total benda. Rho, muatan total dibagi volume total benda. Paham? Oke. Kalau nggak homogen gimana, Dilan? Kalau nggak homogen, pasti lambda, sigma, atau rho-nya justru diketahui.
di soal dalam bentuk fungsi. Jadi, cara paling gampang kita tahu ini muatannya tersebar merata atau enggak nih. Lihat aja di soal ada nggak fungsi lambda. Di soal ada nggak fungsi sigma. Di soal ada nggak fungsi rho. Selama tidak ada fungsi itu, maka defaultnya adalah homogen. Paham Dilan? Paham, Bang. Oke. Oke. Deki sudah, sekarang R. Dilan tahu nggak R di situ apa sih? Apa yo R-nya? Eh, jaraknya Apa? nggak sih, Bang? Lah iya betul, jarak. Jaraknya siapa, Dilan? Jarak kan bisa antara dua titik kan? Antara apa dengan apa? Yang ditanya. Lu ngaco banget. Jarak antara partisi dengan titik pengamatan. Titik P. Oke? Paham? Itu langkah pertama, yaitu apa? Menghitung DE. Langkah kedua adalah kita harus mencari arah dari DE. Gimana mencari arah DE? Kita ingat kembali sifat dari medan listrik. Dilan, kalau muatannya positif, sifat medan listriknya kemana Dilan? Keluar, Bang. Keluar dari muatan, dari segala arah ya. Iya. Oke. Oke. Kalau negatif, masuk Masuk ke dalam, ke Bang. paham, paham? Oke. Dah, ngerti? Nah, jadi kita langkahnya dua step. Kita coba kerjain deh. Contoh, yang gampang aja di Dilan, satu dimensi. Satu dimensi. Kawat lurus bermuatan. Oke. Bayangkan, Dilan punya kawat kayak gini. Kawatnya memiliki panjang kawat sebesar L dan total muatan di kawat plus 2Q. Lihat Dilan. Plus 2Q itu bukan di tengah ya Dilan. Tapi di sepanjang kawat ini tuh ada muatan plus 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 plus. Di tiap titik di kawat itu memiliki muatan plus. Kalau di total, totalnya plus 2Q. Paham Dilan? Nah, saya punya titik pengamatan di sini deh, titik P. Titik P berada pada jarak A dari ujung terdekat kawat. Sekarang pertanyaannya, berapa sih medan listrik di titik P? Oke, kita lihat. Karena benda bermuatannya itu benda yang memiliki ukuran, yaitu ukuran panjang, berarti ini adalah muatan kontinu. Cara mencari E muatan kontinu dengan dua cara. Cara partisi atau dengan cara hukum Gauss. Karena saya belum ajarin cara hukum Gauss, sekarang kita pakai cara partisi. Oke. Tadi apa langkah pertama? Langkah pertama adalah menghitung DE-nya dulu. Menghitung DE. TDE rumusnya K dq dibagi R kuadrat. Oke. Nah, hal penting yang harus dilakukan ketika kita melakukan partisi adalah langkah paling awal, tentukan di mana titik nolnya. Oke. Pada dasarnya Dilan boleh apa? Boleh eh Dilan boleh
menentukan titik nol di mana aja pada dasarnya. Oke? Tapi kalau bisa titik nolnya itu semudah mungkin. Nah, bagaimana caranya kita tahu titik nol yang mudah di mana? Itu udah based on experience. Kalau kita udah sering ngerjain soal. Oke, tapi pada dasarnya harusnya di mana aja itu bisa. Oke, kalau soal seperti ini, berdasarkan pengalaman saya ngerjain soal, yang paling mudah kita taruh nol di sini. Oke, paham Dilan? Ngerti? Setelah itu, Ya bang. Dilan ambil partisi. Apa itu partisi, Dilan? Potongan kecil benda. Oke, terserah ambil di mana aja, asal di bendanya, asal di kawatnya. Cuman, jangan ngambil partisi di ujung-ujung benda. Sama jangan ambil partisi di tengah-tengah benda. Kenapa? Karena itu adalah titik ekstrim. Terserah di mana aja, asal jangan di tengah, jangan di ujung. Misal, saya ambil di sini deh, Dilan. Paham? Berarti yang saya kotak ini partisi. Dia memiliki muatan sebesar deki. Paham, Dilan? Paham, bang. Dilan tahu nggak jarak dari partisi ke titik nolnya berapa? Tahu nggak? Jarak partisi ke titik nol ya. Iya, berapa? Tahu? Hmm, nggak tahu bang. Kagak tahu, orang saya juga ngarang ini di mana. Oke? Karena nggak tahu, Ya. kita misalin aja. Karena ini sumbu X, kita misalkan aja jaraknya adalah X. Kalau Dilan jaraknya X, maka panjang partisi disebutnya dx. Paham? Kalau Dilan memisalkan jaraknya itu C, maka panjang partisi disebutnya dc. Paham? Berarti Dilan? Aman bang. Oke. Sekarang kita definisikan deki. Ini berapa dimensi Dilan soalnya? Satu dimensi bang. Karena hanya ada informasi panjang, betul? Berarti Betul. dekinya adalah ada dikalikan dl. Dilan, lihat di soal lagi. Ada nggak fungsi lambda di soal ini? Ya bang. Ada nggak? Ada. Ada apa nggak? Nggak ada bang. Nggak ada. Berarti diasumsiin uniform. Betul? Maka lambda Ya, adalah bang. Q total per L total. Q-nya 2 Q, panjang totalnya adalah L. Dilan, tanda plus, tanda minus di muatan dimasukin apa enggak? Tanda tandanya dimasukin bang. Agak. Kan sudah bilang kita pakai cara apa sekarang? Oh iya Ring. cara SMA. SMA kan gak dimasukin, Dilan. Kalau kita pakai metode vektor baru masukin. Ngerti? Iya bang. DL jadi apa? Jadi DX panjang partisi. Ngerti? Bang. Sekarang R. Tadi R itu apa? Definisinya Dilan. LR itu jarak antara partisi dengan titik pengamatan. Berapa tuh dari gambar ini? Jarak dari partisi ke titik pengamatan. X. Iya, kebetulan juga X. Masukin ke sini, Dilan. Kita punya DE sama dengan K. DQ-nya masukin. 2Q dibagi L DX dibagi X kuadrat. Paham? Rapin ya. Kita rapin dulu. 2 Q dibagi L DX dibagi X kuadrat. Paham, Dilan? Paham bang. Nah, jangan langsung diintegral. Ini baru langkah pertama, Dilan. Langkah kedua apa? Mencari arah DE. Oke. Lihat dari mana, Dilan? Lihat dari jenis muatannya. Ini muatannya plus atau minus, Dilan? Plus bang. Kalau plus arah E-nya kemana? Keluar dari semua arah. Keluar dari muatannya. Karena kita lihat di stick maka arah DE-nya pasti keluar dari muatan. Paham, Dilan? Ya, gitu tuh. Oke Betul. bang. Betul. Berarti ke arah kiri. Ya udah berarti DE kita
di soal ini ke arah min I. Ngerti kan? Setelah itu digabung jadinya DE vektor, yaitu DE dikali arah DE. DE-nya masukin 2 kaki dibagi L dx dibagi x kuadrat. Arah DE-nya min I. Paham Dilan? Ngerti? Ngerti bang. Tiga. Ngerti bang. Nah, baru kalau udah jadi vektor, baru diintegralkan kedua ruas. Integral dari DE kan E. Yang konstan keluar, 2 keluar, K keluar, Q keluar, L keluar, bahkan min I pun keluar. Berarti sisanya nggak boleh keluar. Dx dibagi X kuadrat. Paham? Jalan. Yang namanya integral pasti harus memiliki yang namanya batas, betul? Ya Karena bang. kalau dia nggak pakai batas, dia tak tentu. Batas di sini apa sih? Batas di sini adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Oke, itu definisinya ya. Batas adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Kita lihat mana ujungnya, Dilan. Ujungnya ini, betul? Sama Betul bang. ini. Lihat, ujung terdekatnya ke titik nol berapa jaraknya? A. A. Ujung terjauhnya titik nol. Ujung terjauhnya. Nah iya, ujung terjauhnya ke titik nol berapa jaraknya? L plus 2 kita L tambah A. L plus A kan? Ya. Ya udah berarti batasnya itu dari A sampai L ditambah A. Paham nggak? Paham? Paham bang. Udah selesai. Fisikanya selesai. Kan tadi itu udah bilang. Kendala utama partisi itu di matematika. Sisanya, Dilan harus paham matematikanya. Dilan di matematika lagi belajar, udah belajar teknik pengintegralan kan? Ya Udah nggak? bang. Oh, Udah. berarti udah jago banget dong. Udah hatam. Cuma. Lah kan udah lewat kan? Ya nggak sih? Iya. ATS kan? Ya nggak? Udah bang. Berarti bisa dong cara mengintegralkan ini. Apa nih integralnya Dilan? Dibikinin jadi substitusi dulu bang. Coba berapa ya? Coba hitung kotret-kotret. Ya bang. Integral X dibagi X kuadrat. Berapa? 5 menit. Min 1/X bang. Wih, keren. Min 1/X. Jangan lupa ada konstantanya. Karena nggak pakai batas kan ya? Nah, Ya udah deh. bang. Kalau Dilan udah bisa matematikanya, udah ini nggak ada masalah. Kan tadi udah bilang. Kendala utamanya adalah matematika. Ini adalah 2 KI per L min I dalam kurung min 1/X. Batasnya jangan lupa A, A plus L. Kayak dimasukin 2 kaki dibagi L, arahnya min I, masukin batas atas 1/A plus L dikurang, masukin batas bawah. Gini kan tuh ya? Oke, min kali min jadinya plus. Samain penyebut dulu. Oke. Jadi kita punya A dalam kurung A plus L min A ditambah A plus L. Berarti kita bisa menghilangkan A-nya yang atas. Jadi kita punya 2 kaki dibagi L min I
L dibagi A, A plus L. Kita bisa hilangin juga berarti si L yang di bawah. Sehingga kita punya E titik P itu adalah 2 kaki dibagi A dikali A plus L arahnya min I satuan. Paham gak Dilan? Ngerti? Paham bang. Kita coba lagi deh. Contoh lain. Masih satu dimensi. Saya itu mau membuat Dilan yakin nih. Wah susah ini matematikanya. Nah, kan masih gampang ya. Kita coba ya. Masih soal satu dimensi. Saya punya kawat. Kawatnya memiliki panjang kawat sebesar L dan total muatannya minus Q. Ingat, berarti minus Q ini tersebar di setiap titik. Saya punya titik pengamat. Tadi kan di sini ya pengamatnya ya. Saya mau ganti. Pengamatnya nggak situ deh. Terus saya, karena udah pengamatnya saya ganti. Duh, nggak sama. Oke, bentar. Pengamatnya saya ganti jadi ke atas. Titik P sini nih. Ini adalah A, jaraknya. Ini adalah B. Oke. Dia saya cuma menggeser doang, Dilan. Menggeser P-nya. Sama kayak tadi pertanyaannya. Beda di titik P. Karena ini muatan listriknya, bendanya itu memiliki ukuran. Oke. Maka kita harus menggunakan hukum Gauss atau partisi. Karena kita belum belajar hukum Gauss, kita pakai cara partisi. Cara partisi. Langkah pertama cara partisi adalah apa tadi? Menghitung DE. Tadi DE rumusnya, DE itu rumusnya adalah K dq dibagi R kuadrat. Tadi saya sudah bilang, langkah utama, langkah pertama yang dilakukan ketika kita melakukan partisi adalah menentukan di mana titik nolnya. Gitu ya. Menentukan di mana titik nolnya. Oke, tadi saya udah bilang ke Dilan. Penentuan titik nol pada dasarnya boleh di mana aja pada dasarnya. Gitu kan ya, betul ya? Ya bang. Cuman kalau bisa yang sederhana. Nah, bagaimana kita tahu titik nol sederhana yang mana? Itu based on experience. Oke? Kalau di soal ini, yang paling sederhana titik nolnya, yang paling mudah adalah di sini. Kalau dia tanya, kok tonton dari mana nih? Ya, saya udah coba dimanapun titik-titiknya. Udah pernah coba banyak. Dan ternyata paling mudah di situ. Oke? Setelah itu apa Dilan? Ambil partisi. Terserah partisinya di mana aja, asal di bendanya. Tapi jangan di ujung-ujung benda, sama jangan di tengah-tengah benda. Misalkan saya ambil di sini deh. Berarti si kotak ini adalah partisinya. Berarti dia punya muatan sebesar dq. Dilan tahu gak jarak dari 0 ke partisi? Gak tahu kan? Kita misalkan aja. Karena sumbu X, jaraknya X deh. Berarti panjang partisi disebutnya dx. Paham Dilan? Ngerti? Paham bang. Ngerti gak? Loh, mati. Ngerti bang, aman. Oke, bentar. Nah, ya udah. Nah, berarti dq-nya satu dimensi kan? Lambda dikalikan dl. Dilan, ada fungsi lambda nggak di soal? Nggak ada bang. Nggak ada. Berarti Q total per L total. Tanda plus sama tanda min di muatan dimasukin gak Dilan? Enggak bang.
Berarti ini Q per L aja ya, jangan min Q. DLJ DX. Terus definisikan R. R itu apa, Dilan? Jarak antara partisinya bang sama titik pengamatan. Jarak Berarti partisi X dengan apa? Dengan titik pengamatan. titik tarik Oh, garis. Lah ini dong jaraknya. Berarti pakai pita goras. Pakai akar dari apa itu? B kuadrat ditambah X kuadrat. Paham, Dilan? paham bang. Hey, masukin deh ke rumus DE-nya. Berarti DE-nya itu menjadi K. DQ-nya masukin. Q dibagi L dx. Karena dia R kuadrat, berarti nggak usah pakai akar ya. B kuadrat ditambah X kuadrat. Kita rapin dulu. K, Q dibagi L, dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat. Paham, Dilan? Paham? Paham bang. Dengan diintegralin dulu. Langkah kedua apa? Mencari Arahnya. arah DE-nya dulu. Oke. Karena sekarang muatannya minus, kalau muatannya minus, ya, bentar ya. Kalau muatannya minus, berarti arah E-nya kemana? Arah E-nya berarti ke dalam bang. Masuk ke dalam muatan. Berarti ini adalah arah DE-nya. Paham, Dilan? Ngerti? Berarti bang. Paham? Berarti ini ke arah mana tuh ngomongnya? Ke bawah, ke kanan. Bener Iya nggak? bang. Lah kan nggak boleh waktu itu saya bilang ya. Sekarang di TPB, kita nggak boleh bilang arah itu kata-kata. Kita harus bisa membuat kata-kata itu menjadi IJK. Betul? Iya bang. Masih inget nggak? Kalau arahnya miring kayak gini, kita butuh bantuan sudut. Betul? Iya bang. Mau di mana sudutnya? Di Terserah. sudut P aja bang. Di P, alfa. Berarti kan dia ke bawah ya. Berarti kalau ke bawah itu sin alfa atau cos alfa. Kalau ke bawah tuh berarti cos alpha bang. Cos alfa. Di soal ini ya. Berarti DE-nya itu ke bawah cos alfa. Karena ke bawah kasih tanda minus J. Kemudian yang ke kanan berarti sin ya. Hmm. Sin alfa karena ke kanan kasih huruf I. Ya udah masukin. Lihat dari gambar. Cos alfa apa? B per R, betul? Berarti B dibagi R. R itu kan akar. B kuadrat ditambah X kuadrat. Arahnya minus C. Sin alfa X per R. X dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Arahnya I. Paham, Dilan? Paham bang. Kalau sudah, satuin. Jadinya DE vektor. Yaitu DE dikali arahnya. DE-nya yang atas kan? A, Q dibagi L, DX dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat. DE-nya masukin, Dilan. B dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Arahnya min J ditambah X dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Arahnya I. Paham, Dilan? Paham bang. Kaliin biasa. Berarti baca apa? K Q B dibagi L dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2 arahnya min J ditambah K Q per L X dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat arahnya I. Berarti, Dilan? Iya bang. Nah, kalau udah jadi vektor,
barulah kita integralkan kedua ruas. Integral dari DE kan E. Ini mana yang konstan boleh keluar? K konstan, Q konstan, B konstan, L konstan, min J pun konstan. Berarti yang ada di dalam integral adalah dx dibagi B B kuadrat kuadrat. ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Yang I sekarang, K-nya konstan, Q-nya konstan, L-nya konstan, I-nya juga konstan. Jadi dalamnya adalah X dx dibagi 3/2 mana ini? B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Paham, Dilan? Yang Paham, namanya Bang. integral harus punya batas. Apa itu batas, Dilan? Batas itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Oke, posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Ujungnya mana sih? Ini. Satu lagi, ini. Berarti ujung terdekatnya adalah A terhadap jauhnya adalah L plus A. Berarti dari A sampai L plus A. Paham, Dilan? Bang. Udah selesai secara fisika. Sisanya adalah matematika. Nah, sekarang saya mau nanya deh ke Dilan. Kalau Dilan melihat integral ini nih, kira-kira mengerjakannya menggunakan teknik pengintegralan apa, Dilan? Kan Dilan udah diajarin kan Ya, banyak, ada substitusi ya nggak sih? Ada trigonometri, ada parsial, ada rasional gitu ya? betul, Betul? Bang. Kira-kira kalau bentuknya seperti ini nih Dilan, ini kerjanya pakai apa Dilan? Tekniknya? Pakai substitusi, Bang. Yakin? Yakin nggak? Apa asal sebut aja ini? Kayaknya, Bang. Loh kok kayaknya. Ini dikerjakan menggunakan teknik trigonometri. Kenapa? Ini nggak bisa substitusi, Dilan. Syarat substitusi itu pangkat antara pembilang dan penyebut bedanya 1. Lah ini yang pembilangnya X pangkat 0. Penyebutnya X pangkat 2. Bedanya 2. Nggak bisa. Ngerti, Dilan? Bang, Kalau yang ini nih, dipakai apa tekniknya, Dilan? substitusi baru ini, Pakai Bang, apa? ya? Yakin? Iya, Yakin? Yang ini Jen. menggunakan teknik substitusi. Coba deh Dian bayangin. Ini contoh soal saya, itu tuh cuma satu dimensi loh. Tapi udah lumayan susah kan. Ada teknik trigono, teknik substitusi, dan lain-lain. Artinya apa? Bayangin kalau 2 dimensi, sesusah apa ntar integralnya. Bayang? Bayangkan? Maka Bayang, dari Bang. itu, sekarang mau mensiasati supaya Dilan tetap bisa mengerjakan soal yang susah, tapi bisa pakai cara yang mudah. Namanya hukum Gauss. Nah, tapi sebelum Dilan belajar hukum Gauss, Dilan harus belajar dulu konsep dasar yang dipakai di hukum Gauss. Konsep dasarnya adalah flux, flux listrik. Atau simbolnya seperti ini. Dilan, tahu nggak flux listrik itu apa sih sebenarnya artinya? Flux listrik. Ada Eh, kan? Ada dong. Apa artinya flux listrik sebenarnya?
aliran listriknya ya bang. Nah, coba banget. Ini adalah total. Jangan total deh. Jumlah aja jumlah. Jumlah garis medan listrik yang menembus suatu bidang atau permukaan. Jadi, flux itu artinya berapa banyak sih garis medan yang nembus bidang atau permukaan. Flux listrik itu skalar, nggak boleh ada IJK lagi. Oke? Paham? Cuman Bang. ada angka aja. Kita mulai dengan rumus dasar. Rumus dasarnya apa itu flux listrik? Flux listrik kan simbolnya ini. Rumus dasarnya adalah integral dari E dot produk dengan DA. Oke, ini adalah rumus dasar. Artinya apa? Kita boleh pakai rumus ini untuk mencari flux di kondisi apapun. Pasti benar. Oke, pasti nanya lagi deh. Kok kayak susah ya pakai integral? Ada nggak sih ngitung flux tapi nggak usah pakai integral? Jawabannya ada. Tapi itu bukan rumus dasar. Itu namanya adalah kasus khusus. Oke? Yang namanya kasus khusus itu artinya tidak semua kasus bisa. Berarti dia ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila medan listriknya konstan terhadap variabel luas. Variabel luas itu apa? Variabel yang bisa membuat suatu luasan. Oke, itu apa? Variabel X, variabel Y, variabel Z, atau variabel R. Konstan terhadap variabel luas itu artinya tidak ada variabel itu pada fungsi E. Di fungsi E-nya tidak ada variabel X atau variabel Y atau variabel Z atau variabel R. Ada aja satu X atau Y atau Z atau R di dalam fungsi E. Berarti kita bisa bilang kalau E-nya itu tidak konstan. Paham, Dilan? Paham bang. Oke, coba lihat. Kalau E-nya konstan terhadap variabel luas, secara matematik, kalau konstanta kan boleh keluar dari integral. Berarti E-nya keluar. Integral dA itu adalah A. Karena dia ada dot produk, maka ada operator matematika cosinus theta. Oke, tetanya apa itu? Theta di sini adalah sudut antara E dan A. Lo emang luas punya arah. Luas itu punya arah. Arahnya adalah arah normal bidang. Dilan, inget nggak waktu belajar fisika dasar semester 1? Arah dari gaya normal kemana, Dilan? Arah dari gaya normal bang. Yo, kemana dulu? Mana yo? Arah dari gaya normal tuh kemana, Dilan? Ke, ke, ke kanan ya. Ngaco banget, akun lah itu kanan. Arah dari gaya normal itu, Dilan, tegak lurus dengan bidangnya dan Ya bang. selalu keluar
dari bidang sentuhnya. Paham? Paham, Bang. Jangan asbun, masa asbun ini. Oke, ngerti nih. Sekarang kalau ngerti, jadi boleh nggak di TPB pakai rumus flux sama dengan EA cos theta? Ya boleh, tapi Dilan nggak boleh asal. Pastiin dulu E-nya beneran tidak ada variabel X, Y, Z, R tidak. Kalau ada, nggak boleh Dilan. Oke, kita Oke, coba Bang. lihat soalnya Dilan. Nah ini dasarnya Gauss. Jadi kalau Dilan belajar Gauss tapi nggak ngerti flux, percuma, nggak bakal ngerti. Karena dasarnya Gauss itu adalah memahami flux. Kadang dosen fluxnya suka di cepet-cepet. Nah, konsekuensinya ya Gaussnya juga begitu ngerti. Kalau saya biarin aja fluxnya sampai ngerti. Nanti kalau fluxnya ngerti, Gaussnya pasti akan ngerti juga. Gaussnya ngerti, ke depannya gampang. Karena hampir semua soal ini akan berhubungan sama Gauss yang kita udah dapatkan pada soal sebelumnya. Mari kita tanya soalnya dulu. Soalnya itu mana ya? Bentar. Nah ini. Ya ini soalnya yang Dilan. Oke. Gambarnya saya perbesar deh. Biar gampang lihatnya. Ini saya perbesar Dilan gambarnya. Oke. Ini A, ini C, ini A, ini B. Kita nggak jawab yang ini ya. Ini kita hapus aja. Coba Dilan baca dulu ya. Oke, 1 menit baca. Oke, Bang. Oke. Udah dibaca? Udah, Bang. Nah, jadi ada kubus. Kubusnya itu dia bilang dikasih medan listrik ke arah mana? Ke arah I. Berarti E-nya itu ke arah kanan. Di mana E-nya itu adalah 2Y kuadrat ditambah 3. Arahnya I, satuannya Newton per Coulomb. Dilan, Ya, Bang. baloknya berapa sisi? Kubu apa baloknya, Bang? Iya, balok ada berapa sisi balok? Ada 8. Berapa ya? 8. Yang Eh, bener lah. Gimana 6 ini? 6 Bang. 6 6 6 6. 6. Satu yang kiri, dua yang kanan, gitu ya. 3 yang atas, 4 yang bawah, 5 depan, 6 belakang. 6 ya. Nah, sekarang saya minta ini. Hitunglah flux listrik pada sisi 1. Hitunglah flux listrik pada sisi 2. Hitunglah flux listrik pada sisi 3. Dan hitunglah flux listrik pada sisi 5. Oke, saya kasih contoh satu ya. Nanti 2, 3, 4, 2, 3, 5-nya Dilan. Oke? Dilan, flux 1 berarti flux pada titik kiri. Oke, Bang. Dilan, boleh nggak di soal ini saya pakai rumus fluxnya E dikali A dikali cos theta? Boleh nggak Nggak di boleh. soal ini? Kenapa nggak boleh? Karena itu ada 2Y kuadrat plus 3-nya, Bang. Mantap, betul sekali. Karena ada variabel Y, berarti ini E-nya tidak konstan. Karena tidak konstan, yang mau kamu pakai integral. Paham, Dilan? Integral E dot produk
dengan DA1. Paham, Dilan? Paham, Bang. Masuk E-nya. Tadi E-nya berapa? 2Y kuadrat plus 3. Arahnya dari I ya. Nah, lihat DA1. Sisi kiri kan, Dilan? Betul? Ini Betul, Bang. sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Lihat, Dilan. Sisi kiri. Ini yang saya garis, ini sumbu apa? Sumbu 1. Iya, ini sama kayak sumbu apa? Kalau vertikal gitu, Sumbu Y. sumbu Y. Kalau ini sama kayak apa? Sumbu X. Nah, coba X ke kanan. Hah? Oh, sumbu Z. Sumbu Z. Berarti bidang satu ada di Y dan Z. Maka DA1 adalah DY, DZ. Paham nggak? Paham, Bang. Ke arah mana gaya normalnya di satu? Normal selalu ke arah luar. Berarti ke arah sini. Berarti ke arah mana? Ke arah kiri ya. Betul? Iya, Bang. Kiri itu adalah negatif ini. Ngerti, Dilan? Ngerti, Bang. Selesaikan dulu dot produknya, Dilan. I dot min I. Berapa tuh? Min I. Ngaco banget. Dot produk itu, Dilan, yang sama nilainya 1. Yang berbeda nilainya 0. I dot min I sama-sama I 1. Tapi ada min. Berarti min 1. Ngerti, Dilan? Oke, Bang. Minnya buat luar kan? Integral 2Y kuadrat plus 3. Udah nggak ada I lagi ya. Udah nggak ada dot juga. DY, DZ. Paham nggak, Dilan? Paham. Paham? Oke. Dilan, coba lihat. Ada berapa D di sini? Ada 2D. Ada 2D secara matematik. Cacingnya harus 2. Paham? Paham, Bang. Bentar ya. Nah, gimana caranya ini? Ini namanya integral lipat 2, Dilan. Akan diajarkan di matematika, akan diajarin. Tapi baru akan diajarkan nanti menjelang UAS. Lah, kan di fisikanya sekarang. Lah, berarti mau nggak mau, Dilan harus paham dulu secara basicnya di Oke, fisika. Bang. Ada banyak cara, Dilan. Ada banyak cara untuk mengerjakan integral lipat. Cara yang paling simpelnya itu namanya separasi variabel. Separasi itu pemisahan. Pemisahan variabel. Kita pasangkan X sama X semua, Y sama Y semua, Z sama Z semua. Jadi kayak gini. Min 1, Y sama Y semua. Z gak ada temennya kan? Z itu sendiri aja. Paham, Dilan? Paham? Hmm. Yang namanya integral harus ada batas, betul? Betul. Batas Y, coba lihat batas Y. Y kan vertikal ya. Paling kecil kan Iya, Y-nya ini, Bang. betul? Ini Y-nya 0 kan? Paling tinggi Y-nya ini kan? Y-nya A, betul? Berarti batasnya dari 0 sampai A. Ngerti, Dilan? Ngerti, Bang. Sekarang Z. Z kan paling kecil ini ya. Ini juga 0 Z kan? Z paling besar ini kan? B. Di batasnya dari 0 sampai B. Paham? Paham, Bang. Oke. Integral biasa ya. 2/3 Y pangkat 3 ditambah 3Y. Batasnya 0 sampai A. Integral dz itu Z kan. Batasnya 0 sampai B. Sehingga kita punya min 1, 2/3 batasnya
A pangkat 3 ditambah 3A dikali B sama aja minus B dikali 2/3 A pangkat 3 ditambah 3A. Paham, Bilan? Paham bang, Nggak ada lagi IJK di sini. Betul? Nggak ada betul lagi bang. IJK-nya. Jangan lupa satuan. Satuannya flux apa? Newton per kolom meter kuadrat. Paham? Paham bang. Sekarang tugasnya Dilan. Carilah flux 2, flux 3, flux 5. Tulis di kertas, foto, kirim ke WA. Oke? Oke bang. Oke. Oke, kalau udah, saya tahu ya. Ya bang. Bang, boleh ke atas dikit gak bang? Ke atas dikit, Ya, ke bawah. Ke bawah. ke ke awal rumus vlogsnya bang. Awal rumus flux ini. Ah, nih ya. Gambar yang tadi lagi bang. Apa? Gambar soalnya. Soal. Ya. Yes, nih. 2 itu yang kanan, 3 itu yang sisi atas, 5 sisi depan, oke? Dua tuh yang di kanan. Kanan, 3 atas, 5 depan.
Berarti ini yang flux 2 ini lagi ya Bang. Integral 0 sampai B, terus integral Iya, 0 sampai A, 2Y kuadrat plus 3 di dz lagi. coba dulu aja, kerjain dulu aja. Itu yang flux 2 bener gak Bang? Kita lihat dulu, coba. Oh, ya. Nggak usah masukin angkanya, ya. Saya mau ABC aja ya, dalam bentuk AB aja. Oke. Lah, emang Y batasnya 0 sampai B, 0 sampai A nggak sih? Y tingginya sampai A nggak sih? Z yang sampai B. Ya Oh, nggak? Dilihat. Nah, coba lihat. Y. Y kan tinggi. Tingginya kan paling tinggi. iya. Ini kenapa DY batasnya 0 sampai B? 0 sampai A A. kan? Hah? Iya, 0 sampai A Bang. Ini kenapa 0 sampai B? Oh, B sama kayak A. Oke. Iya. Oke, lanjut. Flux 3. Gak usah pakai angka A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Saya maunya huruf aja. Oke? Flux 3 Oh, oke Bang. Flux 3. tiga Berarti dia di atas. di atas. Yo. Hmm,
Udah, V3, flux 3 udah. Bentar bang, lagi Flux 5 tuh yang depan. 5 depan. Oke, coba lihat ya. Dilan, Dilan, Ya bang. flux 3. Lah ini kenapa nulisnya nggak lengkap sih? Flux 3. Lihat, lihat kalian lihat komputer. Integral Oh, E dot DA3, betul? oh, E-nya mana tadi? 2Y kuadrat plus 3. I-nya kenapa hilang, Dilan? oh iya, Ada I-nya kan? ada. Dot. DA3 ke arah mana? Bidangnya DX, DZ ya? Iya, DXDZ bang. Normalnya? Apa bang? Normal bidangnya ke arah mana? Gaya normalnya? Bidang 3, sisi atas. Sisi atas gaya normalnya ke Ke arah ke arah I bang. Eh, salah salah. Gini. DXDZ ke arah ke arah Gaya normal tuh ke arah mana? Tadi saya bilang, Dilan. Tegak lurus lewat dengan tegak bidang lurusnya bang. dan keluar dari bidangnya. Berarti ke arah mana? Ke arah X Apaan J sih bang X? G. Lah kan sisi 3 yang ini, Dilan. Nih sisi 3 nih. Heeh, Ya nggak sih? heeh. Berarti tegak lurus sama sisi 3 dan keluar. Berarti ke arah mana? Berarti ke arah Y. Ke arah Y. Lah iya, kenapa jadi X, 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 X? Ngerti? Oke bang. Berarti hanya J. Ngerti, Dilan? Oke bang. Ngerti? Selesaikan dulu dot produknya. Oke. Selesaikan nih dot produknya, Dilan. Masih inget nggak? I dot J apa? Satu ya bang. Lah, dot produk tadi apa? Kayak kasih tahu. Dot produk itu yang sama hasilnya satu, yang beda hasilnya nol. Berarti I dot J apa? Soal bang. Nol. Jawabannya nol. Artinya apa Oke kalau bang. jawabannya tidak ada garis medan listrik yang menembus. Jadi nggak ada yang nembus sisi 3. Ngerti, Dilan? Oke bang. Sekarang flux 5. 5 itu sisi depan. Sama rumusnya. Integral E dot produk dengan DA.
Oke. E-nya masukin 2Y kuadrat plus 3I dot. Sisi 5, Dilan. Ini apa, Dilan? Ini apa? Y ya? Y, Kalau ini apa, Dilan? X bang. Berarti Y dan X. Berarti dia DY, DX. DX. Normalnya kemana, Dilan? Sisi Pak 5. bang, ke Z. Ke depan kan? Ke Ya, K. Dikasih huruf K. Selesaikan dulu dot produknya. I dot K apa, Dilan? nol bang. Berarti jawabannya Nol. nol. Artinya nol, fluxnya Tidak ada. tidak ada garis medan yang menembus bidang 5. Paham, Dilan? Pak bang. Inilah dasar untuk kita nanti belajar hukum Gauss. Paham? Paham, bang. Oke, jadi untuk hukum Gauss nanti to be continue pertemuan selanjutnya. Oke, Oke Dilan? bang. Oke, mari Dilan. Yo, makasih bang. Oke.